Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 33 SI 4708 ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu program restoran. Sebelum kami mempresentasikannya lebih lanjut, izin memperkenalkan diri kami. Saya Joshua Emmanuel Nathanael Pasaribu dengan NIM 10 22 300 271. Saya Ahmad Falamran dengan NIM 1020 223 1010. Saya Firdaus Salhamid dengan NIM 10 20 22 300 403. Saya Tebal Taulil Afzar dengan NIM 10 20 22 300 301. Lebih lanjut lagi, di sini ada beberapa tinjauan isi, di mana di sini ada 9 tinjauan isi. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada database connection, yang ketiga ada function searching, yang keempat ada filtering processing, yang kelima ada create function, yang keenam ada user save function, yang ketujuh ada user manager function, yang ke-8 ada user cashier function, dan yang terakhir ada data visualization. Next. Menjelaskan latar belakang mengapa kita memilih sistem database restoran sebagai topik dalam pembahasan kali ini. Seperti kita tahu, pada era digitalisasi saat ini, kebutuhan akan efisiensi data itu sangat diperlukan, terutamanya dalam proses bisnis, karena untuk menunjang bagaimana satu bisnis itu tetap relevan di setiap zamannya. Dalam konteks ini kita berbicara dalam sektor F&B atau food and beverage. Maka dari itu, kami melihat 3 faktor utama yang akan menjadi pokok bahasan kita di sini. Yang pertama ada kita akan membuat sistem untuk chefnya, lalu kedua ada untuk manajer, lalu ketiga ada sistem untuk kasir. Program ini, pertama kita harus mengimpor beberapa modul. Di sini ada 5 modul yang harus kita import. Ada MySQL untuk mengkonekkan data ke MySQL-nya, lalu ada Streamlit, lalu ada Matplotlib untuk bikin data visualization-nya, lalu ada import time, ini digunakan nanti untuk menampilkan pesan dari apakah inputan itu berhasil atau enggak, lalu kemudian nanti di rerun. Yang pertama kita di sini ingin mengkonekkan ke database MySQL. Nama kita bikin function initialize underscore 0833, lalu connection dengan MySQL.connector.connect, hostnya sama dengan localhost, usernya sama dengan root, passwordnya dikosongkan, lalu database yang kami gunakan di sini adalah restoran underscore copy, lalu mengembalikan di connection tersebut. Dalam kumpulan data dalam konteks ini, kita akan mencari nama karyawan yang bisa diakses sama manager. Pertama kita tentukan dulu variabel si functionnya, underscore karyawan, underscore 0833, 08 untuk kelas, dan 33 adalah untuk nama kelompok kita. Lalu kita membuat parameter nama di sini dengan sama dengan non. Lalu kita ingin mengkoneksikan data tersebut. Lalu kita ingin mendefine variabel tersebut menjadi initialize underscore 0833. Lalu kursornya kita konekkan pada connection underscore 0833 dengan dictionary true. Lalu query-nya kita ambil dari select from karyawan. Lalu di sini ada if else, if nama underscore 0833 query underscore 0833 plus sama dengan format di mana nama karyawan seperti nama underscore 0833, memungkinkan ketika melakukan proses searching, ketika inputan hanya satu huruf, itu akan langsung muncul nama yang diinginkan berdasarkan huruf tersebut, jadi nggak perlu full name. Lalu mengexecute kursor yang tadi, lalu else-nya di sini kursor underscore 0833 bakal di-execute juga. Di sini kita akan mendefine tabel untuk 0833 kursor underscore 0833 fetch all untuk mengambil semua baris. Lalu kursor underscore ini untuk menutup connection, menutup koneksi data tersebut dari MySQL, lalu mengembalikan nilai table tersebut. Lalu di sini ada filtering proses. Untuk proses filtering itu adalah untuk memilih data dari suatu kumpulan data berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kondisi ini kita ingin memfilter shift-nya karyawan.
kita buat dulu variabelnya, lalu membuat parameternya hari, dan di sini kita akan membuat filtering berdasarkan hari untuk masing-masing shift karyawan tersebut. Seperti yang di awal tadi, kita akan membuat variable connection, lalu initialize, lalu kursornya kita connection dengan dictionary true. Di sini query-nya kita select dari kolom nama karyawan, lalu hari, jam mulai, sampai jam selesai, dan dari karyawan. Dan dari karyawan kita mau join untuk karyawan menjalani shift tadi, ID karyawan sama dengan KMS ID karyawan menjalani shift. Join shift, ada karyawan menjalani shift dot ID shift sama dengan shift dot ID shift. Jika hari underscore sama underscore 08 query-nya plus sama dengan where shift hari sama dengan %s. Kursor, ya di sini kita akan mengexecute di kursornya, lalu kita execute lagi kursor yang tadi, lalu tabel di sini untuk mengambil baris dan kolom, dan menutup kembali kursor dan juga koneksinya, lalu mengembalikan tabel yang sebelumnya dibuat 3. Lalu di sini kita mengexecute di kursor yang tadi, select riwayat pesanan .id riwayat, rp.id pesanan, lalu pesanan.id pelanggan, nama underscore pelanggan, pesanan.id meja, pesanan makan di tempat, pesanan waktu pemesanan dari riwayat pesanan riwayat pelanggan. Nah, di sini kita akan menjoin riwayat tersebut, pesanan sebagai pesanan pada rp.id pesanan sama dengan pesanan.id pesanan. Lalu join pelanggan sebagai pelanggan pada pesanan.id pelanggan yang sama dengan pelanggan.id pelanggan. Lalu di sini kita membuat tabelnya sama dengan kursor.special untuk mengambil setiap kolom. Lalu lalu menutup database, lalu mengembalikan nilai tabel. Selanjutnya ada function untuk mengambil riwayat reservasi. Lalu biasa kita mengkonekkan ke database-nya, lalu connection.cursor dengan dictionary true, lalu mengexecute database lagi, select riwayat reservasi.id riwayat rs.id reservasi, terus riwayat reservasi.id pelanggan, pelanggan.nama pelanggan, riwayat rs.tanggal reservasi, rs.waktu reservasi, mj.nomor meja, mj.kapasitas dari riwayat reservasi. Lalu kita akan join reservasi pada rs.id reservasi sama dengan rs.id reservasi. Join juga meja sebagai mj pada rs.id meja sama dengan mj.id meja. Lalu menjoin pelanggan sebagai pl on rs.id pelanggan sama dengan pelanggan.id pelanggan. Lalu kita membuat tabelnya di sini, kursor fetch all untuk mengakses kolomnya, lalu menutup kursornya, menutup database-nya, lalu mengembalikan tabelnya. Lalu di sini ada function untuk mendelete pesanan. Di sini kita langsung ke execute pesanan, ID pesanan, dan nama menu, jumlah pesanan, from pesanan, jumlah menu pesanan, jumlah on pesanan.id pesanan sama dengan jumlah ID pesanan. Lalu join menu on jumlah.id menu sama dengan menu.id menu. Lalu left join riwayat pesanan, join dari kiri on pesanan.id pesanan sama dengan riwayat pesanan.id pesanan, di mana rp riwayat pesanan ID pesanan is null, punya nilainya. Sini kita membuat tabel lalu fetch all untuk mengambil setiap kolomnya. Selanjutnya ada function get reservasi. Kita mengexecute select reservasi.id reservasi.id pelanggan, nama pelanggan, reservasi, tanggal reservasi, waktu reservasi, lalu ID meja, nomor meja, lalu kapasitasnya dari reservasi, join meja, rs.id meja sama dengan mj.meja.id meja, join pelanggan, lalu on reservasi.id pelanggan sama dengan pelanggan.id pelanggan. Lalu left join riwayat reservasi, ada riwayat reservasi.id reservasi sama dengan riwayat reservasi.id riwayat, di mana riwayat reservasinya .id riwayat full. Selanjutnya function get pembayaran. Seperti biasa kita mengkonekkan ke database-nya, lalu kita mengexecute lalu ID pembayaran, ID pesanan, ID pelanggan, nama pelanggan, metode pembayaran, waktu pembayaran total harga dari
pembayaran, lalu kita ingin join pesanan pada ID pelanggan sama dengan pesanan.id pesanan, lalu menjoin pelanggan pesanan.id pelanggan sama dengan pelanggan.id pelanggan. Terus seperti biasa di sini tabelnya kita mengambil setiap kolomnya, fetch all, menutup kursor dan connection, dan juga menggambarkan dengan tabel. Selanjutnya ada function untuk get pesanan, untuk mengambil pesanan, mengkonekkan ke database. Lalu di sini akan mengeksekut kursornya, select ID pesanan, ID pelanggan, nama pelanggan, ID media, maka di tempat pemesanan dari pesanan, lalu join pelanggan on pesanan.id pelanggan sama dengan pelanggan.id pelanggan. Lalu join karyawan pesanan on pesanan.id pesanan sama dengan pesanan.id pesanan, di mana pesanan.id pesanan adalah null. Lalu tabelnya fetch all mengambil semua kolom. Selanjutnya ada function untuk shift. Di sini koneksi ke database. Lalu execute dari tabel yang shift. Di sini ada function untuk menu, select from tabel menu, lalu function get meja, execute select from tabel meja, lalu ada get pelanggan untuk mengambil pelanggan. Di sini execute select pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon, lalu karyawan. Dari pelanggan tidak join karyawan pada ID pelanggan, ID karyawan sama dengan ID karyawan, ID tidak benar. Lalu buat tabelnya, select kolom, fetch all, menutup kursor, menutup database, dan kembalikan dengan tabel. Lalu selanjutnya. Ini ada fungsi untuk insert, di mana kita akan membuat fungsi untuk menambah pada tabel reservasi function add dengan nama add_reservasi _0833 dengan parameter ID pelanggan, waktu reservasi, dan ID meja. Pertama-tama kita akan mengkoneksikan function ini ke database initialis. Lalu kita langsung aja ke kursor 0833.execute, di mana query di sini adalah insert into reservasi, tabel reservasi dengan kolom ID pelanggan, waktu reservasi, dan ID meja. Lalu di sini ada function kedua untuk menambah insert ke tabel menu dengan nama add_menu _0833 dengan parameter nama _menu dan harga, di mana query-nya adalah insert into menu, nama menu, ada nama menu dan harga. Next. Sama seperti sebelumnya, di sini yang membedakan hanya query-nya saja, di mana di function add pelanggan _0833 ini untuk menambahkan data pada tabel pelanggan. Lalu yang keempat ada function untuk add dengan nama add_pesanan _0833, di mana query-nya ini untuk menambahkan data dalam tabel pesanan. Next. Di sini ada function untuk insert dan update, di mana namanya adalah add jumlah menu pesanan 0833 dengan parameter ID pesanan, menu, dan jumlah. Pertama-tama kita akan mengeksekut dengan query select assist dan underscore. Dalam kurung select one from jumlah menu pesanan where ID pesanan sama dengan ID pesanan _0833 dan ID menu sama dengan menu 0833, di mana query ini digunakan untuk mencari apakah ID pesanan dan menu yang diinsertkan itu sudah ada dalam tabel atau belum. Lalu di sini ada if check 0833 0 sama dengan 1 seperti tadi. Jika ID pesanan dan menu yang ingin ditambahkan itu sudah ada dalam tabel, maka akan menjalankan query update jumlah menu pesanan set jumlah sama dengan jumlah plus jumlah _0833 where ID pesanan sama dengan ID pesanan yang diinput dan ID menu yang diinputkan juga. Lalu jika check _0833 ini tidak sama dengan 1, maka akan melakukan execute insert into jumlah menu pesanan. Next. Sini ada function untuk delete, di mana kurs execute-nya adalah query-nya delete from menu where ID menu sama dengan ID menu yang diinputkan. Next. Di sini ada function untuk kasir, yaitu dengan nama function ini digunakan untuk input pelanggan, di mana pertama-tama ada with sd.container kita membuat variabel karyawan _0833 sama dengan terus memanggil function get karyawan untuk mengambil tabel. Lalu di sini ada std untuk
Judulnya nama underscore 0833 sama dengan st.textInput ini untuk mengisikan nama pelanggan, lalu nomor telepon underscore 0833 variabel ini digunakan untuk menginput nomor telepon pelanggan tersebut. Lalu di sini ada karyawan option ini untuk memilih siapa karyawan yang melakukan input pada pelanggan tersebut. Lalu di sini ada if st.button untuk sebuah tombol untuk menambahkan semua data dalam variabel nama, nomor telepon, dan karyawan dalam database. Next. Ini adalah contoh tampilan dari function input pelanggan. Yang pertama adalah std ini nama pelanggan tadi, nomor telepon, dan select karyawan. Jika data semua telah diisi waktu add pelanggan, maka akan muncul notifikasi pelanggan di sini Firdaus Al-Hamid berhasil ditambahkan. Jika salah satu kolom tidak diisi, maka akan menampilkan notifikasi mohon isi semua data yang diperlukan. Next. Oke, selanjutnya kita menggunakan function kasir, di mana function ini kita akan menginput pesanan. Function ini kita input digunakan untuk menangani pemesanan di sebuah restoran. Di sini kita akan menggunakan Streamlit, di mana kita memakai constraint untuk membuat sebuah kontainer yang akan digunakan untuk menampilkan elemen-elemennya. Di sini kita akan mengambil data, fungsinya itu ada get meja underscore 0833, get pelanggan underscore 0833. Di sini juga ada get menu underscore 0833 dan get pesanan 0833. Di sini tuh digunakan untuk mendapatkan data dari meja, pelanggan, menu, dan pesanan yang sudah ada. Selanjutnya di sini kita akan memakai Streamlit header atau pesanan, digunakan untuk menampilkan judul pesanan di setiap halaman webnya. Berikutnya ada waktu pemesanan, di mana waktu underscore pemesanan underscore 0833 sama dengan datetime.now, di mana menyimpan waktu saat ini untuk mencatat waktu pemesanan. Nah, berikutnya di sini ada pilihan pelanggan. Kita akan membuat suatu dictionary, yaitu pelanggan underscore option underscore 0833 untuk memetakan ID pelanggan ke nama pelanggan. Nah, kita akan menggunakan Streamlit select box untuk membuat drop down menu yang memungkinkan pengguna memilih pelanggan berdasarkan nama mereka. Berikutnya di sini kita akan memilih pilih makan di tempat, di mana makan underscore di tempat underscore 0833. Kita akan memilih Streamlit checkbox, yaitu makan di tempat, dan memiliki value true. Nah, menambahkan checkbox ini untuk menentukan apakah pelanggan akan makan di tempat atau tidak. Jika checkbox makan di tempat dicentang, drop down menu untuk memilih meja akan ditampilkan. Berikutnya yaitu menambah pesanan. Jika tombol add pesanan ditentukan atau ditekan, akan memeriksa apakah fungsi data yang diperlukan sudah diisi. Jika semua data sudah lengkap, fungsi add underscore pesanan underscore 0833 akan dipanggil untuk menambah pesanan ke dalam database. Dan menampilkan pesanan sukses jika pesanan berhasil ditambahkan atau pesanan error jika ada data yang belum lengkap. Berikutnya itu memilih pesanan, membuat drop menu untuk memungkinkan pengguna memilih ID pesanan dari daftar pesanan yang sudah ada. Berikutnya ada masukkan detail menu. Kita akan menggunakan Streamlit number underscore input untuk menerima input ID menu dengan kuantitas menu yang dipesan. Jika tombol kirim pesan ditekan, akan memeriksa apakah ID menu yang dimasukkan ada dalam daftar menu yang tersedia. Jika ini ID menu valid, fungsi add underscore jumlah underscore menu underscore pesanan underscore 0833 akan dipanggil untuk menambahkan jumlah menu ke pesanan yang dipilih. Nah, di situ akan menampilkan pesanan sukses jika pesanan berhasil ditambahkan atau pesanan peringatan jika ID menu tidak ditemukan. Next. Di sini kita ada dua, di mana di sebelah kiri yaitu fungsi suksesnya, di mana ketika kita akan memasukkan select pelanggan, terus ada pilih kapasitas meja dan ID serta masukkan ID menu dan memasukkan kuantitas menunya. Ketika kita kirim pesan, maka pesanan akan terkirim. Sedangkan di sebelah kanan, pesan tidak bisa karena pesanan sudah buat 10 menit yang ID sesuai yang mohon maaf, ini saya belum bisa. Oke. Ulang. Di mana di sebelah kanan itu menampilkan peringatan di mana ada menu dengan ID 0 tidak ditemukan. Tolong masukkan ID yang sesuai. Jadi sebelah kanan ini tidak ditemukan karena ID-nya 0. Next. Oke, yang berikutnya di sini ada function kasir, yaitu kita akan membuat function di mana fungsi input reservasi underscore 0833. Di sini itu bertujuan untuk membuat formulir reservasi menggunakan Streamlit. Nah, di sini itu kita akan membuat kontainernya yaitu with Streamlit container, digunakan untuk membuat kontainer Streamlit di mana seluruh komponennya akan diletakkan. Kita akan mengambil data pelanggan dan meja. Yang pertama yaitu pelanggan underscore 0833 sama dengan get underscore pelanggan underscore 0833. Kita akan memanggil fungsi dari get underscore pelanggan underscore 0833 untuk mengambil daftar pelanggan.
Berikutnya ada meja, di mana kita akan menggunakan get underscore meja underscore 0833, memanggil fungsi get underscore meja underscore 0833 untuk mengambil daftar meja. Dan di sini kita akan membuat header, di mana streamlit header reservasi untuk menampilkan tabel reservasi di halaman. Selanjutnya kita akan pilih pelanggan, di mana kita akan membuat dictionary pelanggan option underscore 0833 yang memetakan ID pelanggan ke nama pelanggan, yaitu select underscore pelanggan underscore ID underscore reservasi underscore 0833 sama dengan streamlit select box, menampilkan daftar nama pelanggan sebagai kotak pilihan, menggunakan format underscore function untuk menampilkan nama pelanggan berdasarkan ID. Selanjutnya kita akan membuat input tanggal dan waktu, yaitu input underscore tanggal underscore 0833 sama dengan streamlit date input akan menampilkan input tanggal, input underscore waktu underscore 0833 sama dengan streamlit time underscore input akan menampilkan input waktu, waktu underscore reservasi underscore 0833 atau sama dengan date time combine menggabungkan tanggal dan waktu menjadi satu objek date time. Berikutnya kita akan memilih meja, di mana kita akan membuat dictionary meja option underscore 0833 yang memetakan ID meja ke kapasitas meja, menggunakan select underscore meja underscore ID underscore reservasi underscore 0833 sama dengan streamlit select box yang akan menampilkan daftar kapasitas meja sebagai kotak pilihan. Dengan menggunakan format ID function akan menampilkan kapasitas meja berdasarkan ID-nya. Untuk setiap tombol untuk menambahkan reservasi, kita akan membuat if streamlit bottom atau add reservasi. Jika tombol ditekan akan mengecek apakah semua input yang terisi. Jika semua input terisi, memanggil function add underscore reservasi underscore 0833 untuk menambah reservasi baru dengan data yang telah diinput dan menampilkan pesan sukses dengan nama pelanggan yang telah ditambahkan menggunakan time.sleep atau bisa masukkan angka 2 untuk memberi jeda sebelum halaman membuat ulang, dan ketika membuat ulang halaman dengan streamlit return. Jika ada input yang belum terisi akan menampilkan error. Next. Nah, di sini ada dua, yaitu ada sebelah kiri ada sukses dan sebelah kanan ada peringatan, di mana reservasinya sudah diisi. Dan ketika kita mau ngisinya, yaitu nama pelanggannya Elok Max dengan tanggal 2024 bulan 6 tanggal 30 dengan waktu 30 menit dengan pilihan kapasitas meja, dan kita akan menambahkannya ke reservasi dan akan sukses, pelanggan telah mereservasinya. Sedangkan di sebelah kanan yaitu error. Kenapa error? Karena reservasinya untuk pelanggan pada tanggal ini sudah ada, jadi tidak bisa double ya teman-teman. Next. Oke, di sini kita akan menggunakan function save, di mana streamlit untuk hapus menu dan tambah menu. Yang pertama itu kita akan menggunakan hapus menu, di mana fungsi hapus menu ini menggunakan library streamlit untuk membuat antarmuka pengguna memungkinkan menghapus menu dari suatu daftar. Kita akan membuat fungsinya dengan with streamlit container, yang berarti bahwa semua elemen di dalam blok ini akan ditempatkan dalam satu kontainer. Kita akan membuat daftar menunya, itu fungsi dari get underscore menu underscore 0833. Kita akan dipanggil atau memanggil untuk mendapatkan daftar menu yang akan ditampilkan dan dikelola. Kita akan mencari dari streamlit header, yaitu hapus menu, untuk menampilkan judul hapus menu pada antarmukanya. Dan kita akan membuat pilihan menu, di mana kita akan membuat menu underscore option underscore 0833 dalam dictionary-nya, dan akan membuat select underscore menu underscore ID underscore 0833 sama dengan streamlit select box, dan akan ada if streamlit bottom atau delete menu untuk menambahkan tombol delete menu. Ketika tombol ini ditekan akan memicu blok kode dalamnya. Dan if select menu ini akan memeriksa apakah ada menu yang dipilih. Jika ada, maka fungsi delete underscore menu underscore 0823 buka kurung select underscore menu .id .0833 dipanggil untuk menghapus menu berdasarkan ID yang akan dipilih, dan akan menampilkan pesan sukses menggunakan streamlit sukses, dan akan menggunakan time sleep 2, di mana akan menunggu selama 2 detik, dan streamlit run untuk merefresh atau membuat ulang streamlit tersebut. Dan akan ada else, menampilkan pesanan error menggunakan strip error jika tidak ada menu yang dipilih atau data yang diperlukan belum diisi, seperti contoh yang sebelah kanan, di mana kita akan menghapus menggunakan select menu, yaitu kebab unta, dan akan menghapusnya, dan menunya akan terhapus secara otomatis. Next. Berikutnya yaitu ada function save, hampir sama seperti function hapus menu, tapi bedanya hanya sedikit, di mana function ini akan menambahkan di setiap streamlit-nya, yaitu streamlit header, yaitu tambah menu, dan nama menu, yaitu streamlit text input nama menu, dan harga underscore streamlit text input dengan harga. Itu akan menampilkan semua inputan dari nama dan harganya, dan akan menambahkan tombol atau tombol tambah di setiap menunya, itu menggunakan if streamlit bottom atau tambah menu, membuat sebuah tombol dengan tabel tambah menu. Ketika tombol ini ditekan, blok kode akan di bawahnya akan dijalankan. Dan berikutnya itu ada if nama underscore menu underscore 0833 dan harga underscore 0833. Di situ akan kita periksa apakah kedua input teks tersebut
telah diisi oleh si pengguna. Jika kedua input diisi, yaitu add underscore menu underscore 0833 buka kurung nama underscore menu underscore 0833, harga 0833 akan memanggil fungsi si add menu ini dengan argumen nama underscore menu 0833 dan si harganya. Fungsi ini tuh bertanggung jawab ya untuk menambahkan menu baru ke dalam sistemnya dan tidak dijelaskan dalam kode yang akan diberikan, dan akan menggunakan string break sukses, yaitu format menu yaitu nama underscore menu underscore 0833 telah ditambahkan. Nah, ini tuh akan menampilkan pesan sukses dengan nama menu yang telah akan ditambahkan, dan kita akan menggunakan time sleep selama 2 detik dan menggunakan string break return yang akan mengulang aplikasi tersebut. Dan jika salah satunya atau kedua input tidak diisi, maka akan menggunakan string break error, yaitu mohon isi semua data yang diperlukan. Seperti contohnya yang sebelah kiri, yaitu kita akan menambahkan menu, yaitu nasi kabas. Kapsa. Mana? Oh ya, Kapsa. sorry, nasi kapsa harganya itu sekitar 12.000 dan kita akan menambahkannya, dan menu nasi kapsa telah ditambahkan. Sedangkan jika sama sekali tidak ada ataupun salah satunya diisi, maka akan muncul peringatan di mana mohon isi semua data yang akan diperlukan. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Kita masuk ke dalam function manager. Di sini ada fungsi manager underscore 0833. Di dalam fungsi ini akan menampilkan pilihan menu untuk manager, yaitu menu data table atau data visualisasi. Jika memilih data table akan menampilkan seluruh table yang sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan sebelumnya. Lalu jika memilih data visualisasi, maka akan munculkan semua graf visualisasi data yang akan dijelaskan. Next. Ini ada contoh untuk searching function manager, yaitu jika kita mencari menggunakan huruf E, maka akan keluar karyawan yang bernama Ehsan. Baik, boleh di next. Oke, di sini adalah function grab posisi karyawan yang akan menampilkan grab posisi karyawan. Jadi di sini query-nya adalah menampilkan select posisi, lalu menghitung posisi yang ada di label karyawan. Lalu di sini ada variabel posisi underscore 0833. Setiap baris di kolom 0 maka akan dipanggil atau didata. Lalu di sini ada variabel jumlah 0833. Setiap baris di kolom 1 maka akan dipanggil atau didata. Di sini pembuatan tabelnya akan ada label X. Untuk label X ada posisi, lalu ada label Y ada jumlah. Dan title-nya adalah jumlah setiap posisi di restoran. Dan ini adalah di sebelah kanannya adalah hasil dari function-nya. Boleh di next. Lalu di sini adalah function grab menu pesanan underscore 0833. Di sini akan menampilkan data pesanan yang sering dibeli. Lalu di sini ada query-nya, yaitu select nama menu dan sum jumlah pesanannya as total dari tabel jumlah penuh pesanan dengan aliasnya JML. Lalu di sini ada variabel menu underscore 0833, jadi sama seperti sebelumnya. Lalu di sini ada X labelnya dengan nama menu, lalu Y labelnya dengan jumlah, lalu dengan title-nya adalah bar chart menu pesanan. Lalu di next. Lalu kita masuk ke dalam function graph kapasitas meja yang terpakai by pesanan underscore 0833. Di sini akan menampilkan meja yang sering dipakai atau riwayat meja yang terpakai, tapi untuk non reservasi. Sama seperti sebelumnya, tapi query-nya beda, yaitu query-nya adalah kolom pertama adalah kapasitas, lalu kolom kedua adalah ID meja as total. Lalu sama sebelumnya dengan X labelnya adalah ID meja, lalu Y labelnya ada jumlah. Dengan title-nya adalah bar chart kapasitas meja terpakai dalam kurung non reservasi. Dan ini adalah contoh atau hasil graph function graph kapasitas meja yang terpakai by pesanan. Boleh di next. Lalu di sini adalah function untuk menampilkan graph kapasitas meja yang terpakai untuk reservasi. Di sini ada query-nya adalah yang pertama, kolom pertama adalah kapasitas, lalu count untuk menghitung ID meja as total untuk kolom kedua. Lalu sama seperti sebelumnya, tapi di sini X labelnya adalah ID meja, untuk Y label adalah jumlah, lalu title adalah bar chart kapasitas meja yang terpakai. Dan ini adalah gambar hasil dari function-nya. Boleh di next. Oke, baik. Saya kembalikan kepada moderator. Cukup sekian hasil presentasi kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.